bahwa Jokowi dan geng Solo marah dan shock berat karena Presiden Prabowo membebaskan Tom Limbong dan Hasto Kristianto dari hukuman penjara. Karena apa? Karena Jokowi lah yang jadi dalang bodoh untuk memasukkan dua tokoh itu ke penjara. Jokowi dengan sisa-sisa kekuasaannya masih terus ingin ikut mengatur Indonesia. Disinilah Jokowi memperlihatkan jati dirinya. Sesungguhnya Jokowi itu termasuk orang yang rada-rada tolol dan bervisi pendek alias rabun ayam. Dia tetap tidak sadar bahwa Indonesia sudah punya presiden baru yang lebih mumpuni daripada dia. Akan tetapi Jokowi alias Mulyono alias Mukidi tidak sadar-sadar juga. Senario Mukidi untuk menjebloskan Tom Limbong dan Hasto Kristianto sudah gagal total. Sementara Gibran di tahun 2029 besok sudah tidak layak jual karena ibarat dagangan sudah busuk, bobrok, dan rusak. Saya berpendapat Jokowi sudah makin nyungsep dan relesep, sudah tidak dibutuhkan lagi oleh bangsa Indonesia. Nah, saya sarankan Jokowi mempersiapkan berkas-berkas ijazahnya, katanya punya yang asli, tapi saya nggak percaya, untuk menghadapi proses pengadilan yang insya Allah tidak terlalu lama lagi bakal digelar. Jadi siapkan badan Anda ya, Mas Bibi, Mas Jokowi. Proses pengadilan ijazah palsu Jokowi bisa menyita waktu lama karena kubu Jokowi akan mendatangkan saksi-saksi yang diharapkan bisa menyulap ijazah palsu jadi asli dengan proses bim salah bim. Ya, tapi sihir tidak ada artinya pada zaman modern sekarang ini. Demikian juga para ilmuwan kita, Rismond, Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawan akan mengekspos seluruh bukti-bukti otentik tentang kepalsuan ijazah Jokowi. Andai kata Presiden Prabowo menginstruksikan kepolisian dan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi untuk segera melakukan penyidikan bagi tersangka Jokowi yang telah melakukan kejahatan berupa membohongi bangsa Indonesia dalam kasus ijazah palsu Jokowi itu, tentu akan lebih baik lagi. Karena itu saya ingatkan untuk kita semua, bahwa kekuasaan yang diterima oleh anak cucu Adam di dunia ini itu secuil kekuasaan yang sesungguhnya tidak ada artinya. Dalam ini ada ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 26. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah Muhammad, ya Allah yang menggenggam seluruh kekuasaan, Engkau anugerahkan secuil kekuasaan pada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kembali kekuasaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, tapi juga Engkau nistakan, Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan. Sesungguhnya ya Allah, Engkau adalah Maha Penguasa atas segala sesuatu. Jadi saudara-saudara, Mulyono atau Jokowi memang sudah terkena hukum Al-Quran ini. Jadi dia dari presiden yang katakanlah berkibar-kibar, ya, menipu rakyatnya selama 10 tahun, dan oleh Allah di-drop, jadi tidak ada lagi kekuasaan, kemudian menjadi orang yang terhina, dan Allah itu memang memuliakan siapa yang dikehendaki, tapi juga menistakan siapa yang dikehendaki. Di tangan Allah segala kebajikan dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ini Mr. Jokowi, Anda sudah tidak bisa lagi bangkit. Jadi tidak ada presiden Indonesia yang setelah turun dari panggung itu dihajar habis-habisan di YouTube paling tidak, mungkin juga di media yang lain ya. Tapi tiap malam, tiap pagi, tiap sore, tiap siang ya dihajar dengan
kalimat-kalimat yang sudah betul-betul menista Anda, ya Mas Jokowi. Jadi sudahlah Anda terima nasib. Ini kalimat saya terakhir. Anda tidak mungkin bisa mengelak dari beban dosa Anda yang bertumpuk-tumpuk itu, dan terimalah takdir Allah. Kemudian nanti kamu, ya Jokowi, akan dikenang oleh Bank Indonesia sebagai presiden ke-7 yang terburuk, dan besok akan diekspos dalam buku sejarah Indonesia modern betapa jahatnya, betapa imoralnya, betapa rusaknya ya, Anda punya kepemimpinan. Saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.